Shalom sahabat Hendry Liu dimanapun saudara berada. Apa kabar hari ini? Katakan luar biasa. Haleluya. Saya sangat bersuka cita pada hari ini saya boleh kembali melayani saudara sekalian untuk men-sharingkan firman Tuhan. Amin. Pada hari ini saya akan men-sharingkan tentang tema yang saya dapat, yaitu peperangan rohani saudara. Amin. Ini menarik saudara. Mengapa saya membahas tema tentang peperangan rohani? Karena ini sangat penting dan jarang disadari banyak orang saudara. Maka hari ini saya mengambil waktu untuk mengupasnya satu persatu supaya mungkin saudara yang dari sebelumnya tidak menyadari, ketika mendengar firman ini saudara menjadi mengerti dan paham, oh ini ternyata apa yang saya alami adalah peperangan rohani di dalam hidup saya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Jangan di skip video ini, tentu video ini akan sangat memberkati kita semua. Amin. Dan kita percaya bahwa di dalam dunia ini tidak saja yang nyata yang kita lihat, tapi yang tidak nyata pun dapat kita rasakan. Contoh, kita yakin dan kita percaya Allah kita bergerak di dalam roh, yaitu disebut roh Allah. Roh Allah yang diutus, yang dilepaskan bagi umatnya, yang menolong kita, yang menghibur kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, yang memimpin kita di dalam segala kebenaran, yang menuntun kita masuk dalam rencana Tuhan, yaitu Roh Kudus. Amin. Kita juga tidak dapat menyangkali bahwa selain roh Allah tentu ada namanya roh jahat. Roh setan-setan yang coba untuk menyesatkan manusia, yang coba untuk mengacaukan rencana Allah atas hidup manusia, khususnya anak-anak Tuhan nih. Ya, ini harus saudara pahami terlebih dahulu. Ada namanya peperangan rohani saudara di dalam hidup ini, ya. Jadi kita hidup bukan saja yang nyata saja yang kita lihat, namun dalam dunia roh pun kita dapat merasakan bagaimana firman yang harus kita bahas hari ini. Sebelum itu saya mau mengajak saudara untuk memuji Tuhan terlebih dahulu. Biarlah hadirat Tuhan boleh turun atas setiap kita saudara. Amin. Haleluya, 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 haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku.
Bapak, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, hamba-Mu akan men-sharingkan firman-Mu. Pimpin hamba-Mu ini Tuhan, urapi mulut bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap pengertian hikmat maupun pewahyuan yang hamba sampaikan sungguh-sungguh datangnya daripada Tuhan, sehingga setiap firman-Mu boleh dapat diterima dengan baik oleh setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau sertai hamba-Mu, percaya ada firman hari ini, bukti kasih-Mu kepada setiap kami. Engkau mau membukakan setiap rahasia-rahasia sehingga kami boleh Tuhan mengerti arti peperangan rohani sesungguhnya di dalam hidup kami. Dan Engkau juga sudah menentukan kami menjadi umat pemenang, lebih dari pemenang. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami dan melakukan setiap firman-Mu Tuhan, setiap rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati urapi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Wow, shalom. Oke, pada hari ini saya akan bawakan di mana saya mendapatkan firman. Mari kita buka sama-sama di 2 Petrus 1 ayat yang ke-8 ya. 8, 9, 10. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, di sini saya mau bahas dulu ya. Dan ayat ke-9-nya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Oke, saya akan bahas satu persatu dari ayat 8 dan ke-9 terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, ketika Tuhan memberitahukan kita firman tentang sadar dan berjaga-jaga, tentu ada sesuatu hal yang harus kita hadapi, saudara. Tentu ada hal-hal yang Tuhan warning di dalam kehidupan kita, Tuhan peringati. Karena seringkali kita lupa, bahkan kita tidak sadar bahwa ada iblis yang berjalan keliling untuk mencari mangsa atau orang yang lemah, saudara. Jadi di sini kita harus sadari bahwa iblis ini tidak menyerang semua orang. Di sini ditulis artinya adalah yang dapat ditelannya. Jadi tidak semua orang dapat ditelan iblis. Yang setuju katakan amin. Tidak semua orang bisa diperdaya iblis, saudara. Nah, orang-orang yang bisa diperdaya iblis dan orang-orang yang tidak bisa diperdaya iblis, bedanya di mana, saudara? Bedanya di pengertian dan iman tentang firman Tuhan. Bagaimana dia menghidupi firman Tuhan, bagaimana dia mengerti tentang peperangan itu di dalam kehidupannya. Nah, bukan berarti setan tidak menyerang. Setan menyerang tapi tidak dapat dijamah, tidak dapat dijangkau. Karena orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang mengerti tentang peperangan rohani, maka dia sadar betul apa yang dia alami adalah sesuatu hal yang spiritual, saudara. Hal yang yang berdampak di dalam peperangan rohani khususnya. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa iblis ini adalah roh yang coba untuk mengacaukan segala sesuatu. Dia tidak suka ketika kita diberkati. Dia tidak suka ketika hubungan rumah tangga kita baik-baik saja.
roh jahat ini berusaha untuk menghancurkan apa yang kita peroleh dari Tuhan. Nah, di sini kita harus pahami nih saudara, iblis ini berusaha untuk khususnya merusak orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Orang-orang yang sungguh hidupnya di dalam rencana Tuhan, hidupnya di dalam pertobatan. Nah, ini penggoda-penggoda ini akan coba menggoda, berusaha dengan cara apapun untuk menjatuhkan kita. Maka kita membutuhkan namanya hikmat Tuhan. Kita membutuhkan namanya pertolongan Tuhan, saudara. Kita membutuhkan namanya firman Tuhan. Contoh ya, saudara, saya kasih contoh. Ketika kita mau mengampuni pasangan kita, mungkin kita ada kepahitan, mungkin kita ada kekecewaan dengan pasangan kita. Kita mau nih hidupnya dipulihkan, khususnya pasangan kita atau orang tua dan anak, atau dari menantu dan mertua. Nah, itu sering terjadi tuh, mertua dan menantu dan menantu dan mertua, saudara. Nah, di sini kita punya niat nih, saudara. Kita punya hati untuk mau mengampuni, dan kita tahu firman Tuhan pun mengajarkan tentang pengampunan. Nah, ketika kita mengambil satu langkah untuk mengampuni pasangan kita, mengampuni menantu kita, mengampuni mertua kita, mengampuni ipar kita, mengampuni saudara kita, seringkali apa yang terjadi, saudara? Ketika kita baru mau mengampuni, ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Tidak lama kita mengambil keputusan itu, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang bikin kita emosi kembali, saudara. Nah, disinilah iman kita diuji, saudara. Disinilah iman kita dibentuk. Apakah kita sungguh-sungguh mau mengampuni atau sekedar di mulut saja kita mau mengampuni. Sering loh, saudara, ketika kita mau belajar sabar, kita baru naik motor, kita baru keluar naik mobil, diserempet orang, diomelin tanpa sebab. Nah, ada aja soal-soal di mana iman kita tuh diuji. Amin, saudara. Saya juga seringkali merasakan hal demikian, saudara. Ketika kita mau bertobat, contoh, dari terikatan blue film. Nah, kita tahu itu hal yang najis, hal yang tidak berkenan, hal yang kotor di mata Tuhan. Ketika kita mau bertobat nih dari keterikatan blue film, kita iseng nih, contoh misalnya main Instagram atau main Facebook atau sebagainya, tiba-tiba ada yang posting, saudara. Hal-hal demikian tidak jauh dari apa yang kita mau hindari. Film-film mungkin adegan-adegan kissing, adegan-adegan yang mungkin yang agak vulgar, itu mulai memancing kita, menggoda kita kembali, saudara. Sehingga iblis coba untuk menjatuhkan kita dengan cara demikian, saudara. Nah, di sini juga seringkali mungkin kita mau bertobat nih, contoh salah satu juga bertobat dari clubbing. Kita tahu kita anak-anak Tuhan tidak boleh clubbing lagi, saudara. Kita tidak boleh karena bukan clubbingnya, saudara. Karena di dalam clubbing itu banyak godaan. Ya, banyak godaan, minuman keras, mungkin ada yang obat-obatan, mungkin di sana ada wanita atau pria yang nakal, yang coba menggoda dengan tujuan yang jahat. Banyak hal di dalam dunia-dunia malam itu dapat terjadi. Nah, Tuhan mau menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk, saudara. Ya, dari hal-hal yang buruk yang dapat merusak
kehidupan kita. Karena firman Tuhan juga berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik kita. Jadi hindari tempat-tempat yang dapat merusak iman kita, saudara. Sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan. Sehingga kita tidak digoda, menjauhi godaan itu, saudara. Nah, seringkali mungkin di antara saudara ada yang mau, gue udah nggak mau clubbing nih. Gue udah tahu bahwa tempat itu adalah tempat yang kurang cocok untuk diri saya, untuk pertumbuhan iman saya. Nah, ketika dia mau bertobat, saudara, dia ditelepon sama temannya. Bro, minggu depan ya, gue ulang tahun nih di klub ini. Lu datang ya. Nah, disinilah cara setan untuk menggoda, saudara, untuk menjatuhkan kita kembali dengan orang-orang yang dipakainya juga, ya, dipakai untuk menjatuhkan kita, bukan teman kita, tapi ada momen-momen tertentu memang ketika teman kita lemah, setan dapat memakai teman kita untuk menjatuhkan kita, untuk menyeret kita masuk ke dunia yang sama, saudara. Nah, ini harus diwaspadai dan hati-hati, saudara. Seringkali kita sebagai manusia suka nggak enakan, kita suka, ya udah oke, karena teman kita berkorban, kita pikir ya udahlah sekali-sekali, baru kali ini demi teman. Nah, ini hal-hal yang kompromi ini akan menjatuhkan kita dari awal-awalnya memandang pertemanan, sehingga kita diseret lebih jauh lagi, saudara. Nah, mungkin ada contoh satu lagi yang saya akan berikan juga tentang hal contoh nih ya, saudara. Ini pengalaman pribadi saya juga, saya akan sharingkan. Contoh misalnya kita mau berpuasa, kita digerakkan Tuhan, kita untuk berpuasa, saudara. Kita umat-umat Kristen, kita juga diajarkan tentang berpuasa. Namun tidak diharuskan di bulan apa, di hari apa, dan di minggu apa. Ya, kita orang Kristen berpuasa sesuai dengan kegerakan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan kita juga boleh berpuasa sebab Tuhan mengajarkan tentang hal berpuasa juga, saudara. Amin. Doa dan puasa itu sangat baik bagi khususnya kita anak-anak Tuhan, supaya kita boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Melalui doa, melalui puasa kita dapat lebih peka lagi dalam hadirat Tuhan. Saya punya satu pengalaman tentang bagaimana saya digoda di dalam hal berpuasa, saudara. Ketika satu hari, karena kita orang Kristen puasanya tidak menentu, saya pada saat itu hari pertama saya berpuasa, saudara. Biasa hari pertama itu berpuasa pas bangun tidur kita ingat, saudara. Kita ingat, dan pada saat itu saya berangkat kerja. Siangnya saya tahu saya berpuasa gitu. Saya tahu dan saya masih ingat, saya tidak makan, saya tidak minum, saya tetap berpuasa sesuai dengan iman saya pada hari itu. Nah, datanglah tetangga, saudara, tetangga gitu ya, tetangga toko gitu ya. Ngobrol. Biasalah kita kalau bertetangga pasti ngobrol, kalau ada waktu kita saling tegur sapa, saudara. Ketika kita ngobrol-ngobrol, satu ketika saya lupa, saudara. Karena udah serunya ngobrol, lupa tetangga bawain cemilan, saudara. Saya tahu dia tujuannya untuk berbagi, saudara. Tapi kenapa momen itu pas? Biasa dia tidak membawa makanan ke toko. Tapi ketika pas aku puasa, kenapa dia bawa makanan? Saya juga nggak ngerti, saudara. Dia berikanlah untuk saya coba, saudara. Nah, tanpa disadari karena hari pertama baru mulai puasa dan ngobrolnya udah seru,
Dia tawarin, otomatis respon tangan saya mengambil, saudara. Saya mengambil, saya makan, saudara. Pas udah saya makan, gigitan pertama udah ketelan, saya ingat, aduh, hari ini kan saya puasa. Nah, inilah cara-cara halus bagaimana setan memakai pikiran manusia untuk mengalihkan fokus kita kepada Tuhan sehingga kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, ini yang disebut namanya peperangan rohani. Peperangan rohani dimulai dari pikiran kita, saudara. Seringkali kita berpikir bahwa orang ini adalah orang yang jahat. Sesungguhnya orang ini mungkin sedang dipakai untuk menyerang kita, saudara. Tuhan pun mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa, saudara. Amin. Kita harus berdoa. Dan saya akan bacakan di ayat ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita harus beriman, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kuasa untuk dapat melawan setiap serangan musuh, setiap panah api daripada si jahat ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan memberikan kita kekuatan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan menunjukkan kuasanya bukan saat ketika kita kuat saja, saudara. Tapi ketika kita lemah, ketika kita saat down, ketika kita diserang, justru disitulah kuasa Tuhan bekerja, menopang, menguatkan kita, saudara. Amin, saudara ya. Saya juga akan membacakan firman Tuhan di Markus 14 ayat yang ke-38. Nah, di sini firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, ini yang terjadi, roh itu penurut. Jadi kita jangan ikutin keinginan daging kita, saudara. Karena roh kita sangat menurut. Ketika kita hidup lebih menonjolkan keinginan daging kita. Keinginan daging apa sih? Keserakahan, percabulan, pertikaian, hawa nafsu. Nah, itu kan hal-hal daging, saudara. Iri hati, ya, suka menuduh, memfitnah, suka menang sendiri, egois, tidak mau kalah, itu kan hal-hal kedagingan, saudara. Nah, ketika kita mengandalkan ego kita, maka kedagingan kita akan lebih kuat dibanding roh kita. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mengendalikan roh kita, supaya roh kita boleh lebih kuat dibanding daging kita. Karena di dalam hidup ini, tubuh kita, daging kita ini bertarik-tarikan dengan roh kita, saudara, berlawanan dengan roh kita. Seringkali kita melakukan keinginan roh, dan ada pulanya ketika kita lemah kita melakukan keinginan daging. Karena kita masih manusia daging loh, saudara. Kalau kita dimarahin, kita difitnah, ada kalanya kita masih bisa jengkel, saudara. Ada saatnya kita masih bisa marah. Tapi ketika kita marah, keputusannya adalah maukah saudara mengikuti kemarahan saudara, atau saudara mau mengampuni orang yang melakukan kesalahan di dalam kehidupan saudara. Nah, itu kembali lagi ke pilihan. Apakah saudara mau memilih damai sejahtera, atau saudara memilih mengampuni, atau saudara memilih untuk dendam atau membenci orang itu. Itu semua tergantung pilihan saudara. Memang secara daging lebih baik kita membalas apa yang orang lakukan atas kehidupan kita. Tapi itu akan merusak
atau merugikan kerohanian kita, saudara. Kerohanian kita, roh kita akan tidak nyaman ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Percaya, pembelaan hanya datang dari Tuhan. Kita tidak perlu bela diri, Tuhan yang akan membela kita. Kalau Tuhan yang membela kita, maka segala sesuatu akan lebih baik, akan lebih indah, saudara. Percaya hal itu, saudara. Amin. Jadi jangan sampai kita ditipu oleh setan, oleh karena masalah-masalah, setan mulai tuh komporin biasanya. You balas, you jangan diremehin, you jangan direndahin. Nah, setan akan berbisik, tunjukin siapa kamu. Nah, di sini kita harus ada namanya pengendalian diri, saudara. Kita sangat-sangat membutuhkan namanya penguasaan diri, pengendalian diri di dalam hidup kita. Amin, saudara. Oke, saya akan lanjut. Nah, di sini ada di 1 Korintus 10 ayat ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, semua ini Tuhan izinkan supaya kita dilatih. Tuhan izinkan hal-hal demikian terjadi. Segala sesuatu pencobaan bukan datangnya dari Tuhan, ya saudara. Tuhan tidak mencobai siapa-siapa. Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita jalan keluar ketika kita dicobai. Di sini Tuhan mau menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Seringkali kita mengalami pencobaan. Ketika kita di titik nol, justru disitulah kita ketemu dengan Tuhan. Disitulah kita dapat dekat kepada Tuhan. Jadi, apapun yang saudara alami, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidaklah melebihi kekuatanmu. Jadi, apa yang saudara alami, Tuhan tahu itu Anda mampu, saudara mampu. Terus andalkan Tuhan, maka Tuhan akan bawa saudara melalui pintunya yang kudus. Ada pintu yang akan terbuka, ada jawaban doa yang akan datang dalam hidup saudara. Ada kekuatan yang saudara dapat pakai untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan itu, saudara. Jadi, andalkan Tuhan. Percaya bahwa Allah sumber kasih karunia, Yesus Kristus Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang setia. Dia akan menyertai kita dalam suka maupun duka, dalam senang maupun susah, dalam sedih maupun baik-baik saja. Dia akan ada terus bersama-sama dengan kita. Dia Jehovah Jireh, Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada harapan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada kekuatan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa untuk saudara, Bapa kami yang ada di dalam surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh memahami, mereka boleh mengerti kehendak-Mu pada hari ini melalui firman yang di-sharingkan, boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih urapi firman-Mu Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau tolong, Engkau hibur yang sedih, Engkau tolong yang susah Tuhan. Aku berdoa berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan tercurah dari tempat ini, kuasa Tuhan mengalir sehingga setiap kami Tuhan dapat terus hidup di dalam kasih karunia-Mu, hidup di dalam rencana-Mu,
Kami tidak tercuri, kami tolak setiap kuasa setan, kami tolak setiap kuasa musuh, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami, menolong kami, menghibur kami, dan memberikan kami pengertian, sehingga banyak hal-hal yang tak terpikirkan, yang belum kami lihat oleh mata, maupun dengar dari telinga, maupun timbul dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh dihina, kami boleh direndahkan, kami boleh ditindas, tapi Tuhan yang membela kami. Ketika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami akan dibawa naik oleh Tuhan, menjadi pemenang lebih dari pemenang, dan kami percaya Tuhan, semua musuh-musuh kami akan menjadi tumpuhan kaki kami. Tuhan yang membela kami, Tuhan yang menolong kami, dan kami tidak pernah menyerah sebab masih ada Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua hanya di dalam nama Yesus. Aku memberkati setiap firman dan jemaat-Mu yang menonton pada hari ini, Engkau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang pertama kali menonton video ini, boleh bantu subscribe, dukung channel ini, supaya channel ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you semuanya, shalom, sampai jumpa di next videonya. Bye semua, shalom.